Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'd. Pemirsa yang budiman, tidak terasa kita dapat merasakan satu bentuk anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara sekian banyak nikmat yang Allah berikan, setiap hari seperti sudah terjamin kita bisa menikmati setiap anugerah itu. Setiap hembusan nafas, setiap pandangan yang terang, setiap pakaian yang menempel di badan kita, bahkan setiap rezeki yang kita terima, makanan yang tersaji di atas meja, seolah-olah semuanya sudah ada yang menjamin. Kita tinggal menikmati saja. Maka ada satu anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu nikmat berupa makanan yang menjadi sumber kekuatan kita, sumber kekuatan fisik kita. Karena secara jasadiah pun kita membutuhkan sebuah sumber energi. Karena inilah modal untuk menopang kekuatan fisik kita agar terus dapat sujud kepada Allah, menjalankan ibadah kepadanya. Maka berapa banyak orang yang dapat memahami bahwa ini adalah sebuah investasi yang sungguh memberikan manfaat yang begitu dahsyat bagi sarana peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hanya satu di antara sekian banyak. Tetapi berapa banyak orang yang sanggup memahami, mampu mensyukuri nikmat berupa makanan. Maka pada hari ini saya mengajak kepada kita sekalian, mari kita renungkan betapa perkara makanan ini harus kita seriusi, kita jaga, kita perbaiki agar dia tidak menyentuh lambung kita dalam keadaan dia berstatus sebagai benda yang haram. Karena ketika itu menjadi haram dalam penguasaan kita, kita memakannya, memasukkannya ke dalam perut kita, ini justru tidak hanya sekedar dapat mengotori isi perut kita, tetapi dia memiliki dampak yang begitu serius terhadap nasib manusia tersebut. Ketika seorang sahabat bernama Sa'ad bin Abi Waqqas menemui Rasulullah, kemudian Sa'ad meminta kepada Nabi agar didoakan menjadi hamba yang selalu dikabulkan doanya oleh Allah. Nabi tidak langsung mendoakan Sa'ad bin Abi Waqqas, tetapi Nabi mengingatkan pentingnya menjaga makanan. Apa kata Nabi kepada Sa'ad? Ya Sa'ad, at-tib mat'amaka takun mustajabat da'wah. Wahai Sa'ad, perbaiki makananmu, niscaya doamu akan selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sungguh sangat terkenal dalam sirah sahabat, Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan sahabat yang begitu dikenal di zamannya sebagai sahabat Nabi yang paling makbul doanya. Hingga seorang Umar bin Khattab ketakutan dengan doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Suatu ketika saat Umar hendak menghukum seorang budak, saat menahan tongkat yang akan digunakan Umar, Umar kemudian menegur Sa'ad dan memukul Sa'ad. Apa urusanmu wahai Sa'ad? Ketika Sa'ad mendapatkan pukulan Umar, Sa'ad kemudian mengangkat tangannya. Dan Umar merasa ketakutan saat Sa'ad mengangkat tangannya, berdoa kepada Allah. Tapi sebelum Sa'ad mengucapkan kalimat-kalimat doanya, dalam keadaan takut, Umar kemudian menahan tangannya Sa'ad. Wahai Sa'ad, jangan kau doakan aku dengan doamu. Hukumlah aku dengan tongkat ini. Ketakutan Umar, karena siapa yang tidak kenal Sa'ad yang doanya selalu dikabulkan? Hanya karena Sa'ad mengamalkan apa yang telah dipesankan oleh Rasulullah. Al-tib mat'amaka, perbaiki makananmu. Sungguh kata Nabi ketika sedang mengingatkan Sa'ad tentang perkara makanan ini, Nabi katakan, demi jiwaku yang berada dalam genggamannya, sungguh jika ada orang yang memasukkan makanan haram ke dalam perutnya, maka 40 hari lamanya amalannya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanan yang haram bisa karena zatnya,
minuman keras telah disebutkan di dalam Al-Quran. Khamar, bangkai, babi, setiap hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, jika ini menyentuh perut kita, masuk ke dalam lambung kita, dia akan membentuk darah daging menempel ke tulang kita. Dan ini sudah di luar kuasa kita. Ada benda haram, makanan haram, secara zat dia halal, tetapi karena cara mendapatkannya salah, adalah cara yang tidak diridhoi oleh agama, maka ini pun juga termasuk perkara yang haram dan tidak boleh sama sekali kita masukkan ke dalam lambung kita. Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman begitu tegas di dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat ke-114. Faqulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Makanlah dari apa yang telah kami rezekikan yang halal lagi baik, dan syukurilah nikmat Allah jika kalian hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu tegas di antara sekian banyak peringatan Allah di dalam Al-Qur'an tentang makanan halal dan thayyib yang menjadi penjamin diterimanya amal kita, yang menjadi penentu doa-doa kita dikabulkan atau justru ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari sobat muslim, kita perbaiki setiap rezeki, setiap nafkah yang kita genggam. Jangan sampai kita membawa ke rumah kita, kita biarkan anak istri kita, lambung kita kotor oleh perkara haram itu. Maka tinggalkan sebuah prinsip yang sungguh sangat jauh dari nilai-nilai agama, yang selama ini seringkali marak di kalangan umat manusia. Prinsip apa itu? Yaitu H3. Halal, haram, hantam. Inilah sumber kerusakan di dunia. Maka pemirsa yang budiman, semoga Allah senantiasa terus menjaga kita dari rezeki-rezeki yang haram, dan kita berdoa kepada Allah dengan sebuah kalimat doa yang begitu indah diajarkan oleh Nabi. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa bi ta'atika an ma'syiatik wa aghnina bi fadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan aku dengan rezeki yang halal sehingga aku tidak perlu lagi mencari rezeki itu di tempat lain. Dan semoga dengan doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah, maka rezeki kita akan senantiasa ada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatian. Allahul musta'an. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.